Haji Sofyan Hambali menjadi bela diri khusus perempuan. Jadi perempuan dibekali teknik bela diri yang sangat simpel, nah, mudah, praktis. waktu itu kenapa inspirasinya khusus perempuan waktu Karena itu? makin banyak kejadian terhadap perempuan yang sangat menggila ya, dari tahun ke tahun selalu meningkat dan tidak pernah turun. Nah itu memberikan rasa prihatin kepada guru kami, hanya membentuk sebuah komunitas bela diri khusus perempuan. Perempuan itu sering sekali dianggap lemah, tapi memang secara fisik kan memang lebih lemah daripada laki-laki. Nah, bagaimana hari ini kita memberikan inspirasi kepada para perempuan di Indonesia untuk menggunakan hal-hal yang sederhana, bahkan tenaga kita sendiri ya, untuk melawan. Katakanlah misalnya lagi di angkot atau di busway. Coba, Mas Eko, bagaimana tuh? Apa yang harus kita selalu ingat di pikiran kita? Ya, yang paling penting adalah mindset dulu. Bahwa perempuan itu adalah makhluk yang kuat, makhluk yang tangguh. Jangan berpikir mau perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Berarti udah hapus itu ya, Mbak Sinta ya? Maka di BSTK itu ada konsep lembut bukan berarti lemah. Dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Nah, seperti itu yang diselami oleh Mbak Sinta selama ini sudah berapa lama mendalami kalau saya Kokoryu? sendiri baru 3 tahun ini. Baru tahun ini, tapi kalau Teh Lia lebih lama. Berapa lama Teh Lia? Sejak SD kelas 2. SD kelas 2 diapain tuh ya? Oke. Nah, coba deh saya ingin lihat ya bagaimana Teh Lia, katakanlah kalau lagi diserang di kegelapan. Oh, kegelapan gitu ya. Mungkin kita kan biasa perempuan tuh selalu bawa tas ya. Kita contoh ya pakai tas ya. Oke. Ini ada nih. Perempuan dong rata-rata dong selalu Pakai dong tas, boleh. ya. Ketika pakai tas. Loh, tiba-tiba udah pakai koran. Jadi alat-alat pakai senjata tas. kita memang sangat Ya, sederhana. Sederhana lah ya. Ada Tubuhku senjataku. Betul. Tubuhku senjataku. Iya. Oke, konsepnya seperti Nih. itu. Dan tadi paradigmanya adalah perempuan tidak lemah, perempuan kuat Betul. gitu ya. Silakan Teh. Kalau misalkan ini pada saat di jalan, nah dalam kondisi seperti jalan agak ke samping, kemudian ada orang yang mau menarik Sambret, tas, ya. maka teknik yang dilakukan seperti ini. Kita tarik, cukup, turun. Nah, balik. Oke, siap. Kunci dengan memanfaatkan tas. Enggak, berarti maksudnya kan tas kita nih ditarik ya. Ditarik, oke. Iya. Coba Terus agak berarti Teh Sinta ngapain? Maksudnya menyerahkannya atau Enggak. bagaimana? Sayang dong Mbak kalau kita serahkan ya, ini Jangan. kan harta benda kita. Genggam sekuat-kuatnya, kemudian turunkan Agak badan. cepat mungkin dari belakang. Oke, yuk coba sekali lagi. Oke. Cepat aja. Ya. Nah, Turunkan badan. oh ditarik. Siap. Ini Oke. Tapi Turunkan kalau- badan. Aha. Karena akan memberi beban yang berat buat si penarik Iya. tas. Kita yang turun, Betul. kita yang itu turun gitu ya. Oke. Boleh dicoba, Mbak? Boleh deh ya. Boleh. Oke. Boleh Ya. langsung. Jadi Oke. ketika ditarik, Aha. Nah, kita posisinya Mbak harus dalam kondisi udah sampai sini belum ditarik-tarik. Ini belum ditarik dari tadi. Tarik, Pak. Udah tarik deh. turun badannya. Iya. Kemudian angkat. Tendang boleh? Hajar, ya. Boleh, terserah. Terserah. Hajar. Mbak, kalau di bawah, kalau sudah di bawah, mau meludahin juga nggak apa-apa, Mbak. Ya. Mau tenang juga Tapi boleh. gak enak yang Pak Anes ya. Oke. Nah, katakanlah kita lagi di angkot berdiri rapat. Bukan duduk, kalau di angkot duduk rapat gitu ya. Kalau Nah, berdiri di bis. kalau di busway gitu atau di Betul. bis atau di mana kita berdiri. Nah, Ya. kan orang kadang-kadang ada di situ tindakan pelecehan yang Betul, mau deket-deket gitu Ya. ya. Nah, itu bagaimana ya kita mengatasi Oke. itu? Mengatasinya dengan cara bahwa di angkot itu tidak ada ruang, betul ya? Ya. Tidak ada zona yang luas. Maka Tidak. manfaatin tubuhku, senjataku. Oke. Ketika ada orang yang sudah mulai masuk di zona kita, ini zona aman. Ya. Di bis tidak ada zona aman. Nggak ada Maka- orang rapat-rapat kok Betul. berdiri. Kita dibangunin ininya. Maka ini harus sensitif bener. Iya, oke. Jadi ketika orang sudah mulai masuk zona aman, kemudian melakukan pelecehan seksual, deket-deket, gunakan pinggul sebagai senjata. Contoh begini. Hop. Sorry. Ya. Oke. Ya, tapi kita juga harus pakai insting ya bahwa ini memang bukan karena tidak ada ruang masuk. Ini harus. Ya iyalah. Orang dari kelas 2 SD dilawan. Oke. Masih banyak, Mbak, masih Nah, banyak. nih kalau katanya bisa pakai. Oke. Aha. High heel. Hari ini nggak pakai high heels ya. Oke. Kalau misalkan hari ini bisa diinjak. Oke, kita injak Injak, juga kemudian gitu ya. masuk. Perhatiannya sakit kan? Oke, Ini bisa masuk. Ini. Oke. Iya. Ini bisa masuk. Ini. Berani banget sih Tali. Harus Saya berani beri, ya. ya harus berani. Kalau nggak Oke, berani mereka berani.
lebih berani. Tapi ya misalnya ada senjata tajam Betul. begitu. Nah itu kan bagaimana? Apakah kita harus lebih hati-hati karena kita nggak mau konyol kan? Di sini Aha. kaum perempuan harus dibekali dengan konsep 3P. Oke. Prediksi, Mhm. preventif, dan proteksi. Oke. Dimana kalau prediksi kita harus mengenal situasi kan, dimanapun kita berada Betul. harus tahu itu apa istilahnya namanya Sangat berbahaya buat ya, kita atau bahagia, tidak. Oke, ya. berarti kita sendiri self assess menilai Betul, yang berbahaya betul, kalau betul. dilawan atau tidak. Betul. Nah, kapan? Ketika preventif kita udah siap-siap kalau Oke. dia pelaku mau menyerang kita, Oke, kita sudah hati-hati. baik, katakanlah Teh Lia ini Tidak dengan apa-apa. keunggulan udah kemampuan semuanya deh ya. Tapi kapan Teh Lia tidak melakukan apa-apa? Kalau situasinya seperti apa? Saya ingin memberi batasan ya. Betul. Seperti apa? Misalnya udah tidak usah dilawan, Betul. terus Itu tadi mendingan menghindar Betul. gitu ya. Prediksi daripada kita mati konyol Iya. melawan yang misalkan bukan 2 orang ternyata ada 4 orang Oke. misalkan. Lebih ya. baik kita Lebih baik menyerah, salah, lebih lebih baik besar. ya betul. Ya, betul. oke. Aha, Jadi aha. pernah kejadian seperti Oke. itu. Tidak berarti kita harus melawan dengan fisik, dengan tatapan mata, dengan verbal atau ngomong itu bisa menjadi perlawanan buat. Oke, katakanlah bilang apa Betul. kalau misalnya melawan dengan verbal. Kalau misalkan dengan tatapan mata seperti di bis atau itu dengan lihat kita tidak ngomong, tapi Oke. dengan tatapan mata saya tidak suka seperti yang kamu lakukan barusan misalkan. Tapi masih si pelaku masih Ngeyel. orang ngeyel ya seperti itu ya. Oke. Mungkin verbal. Sekali lagi kamu melakukan itu, saya Gua teriak. maling atau apa gitu. Oke, coba Teh sekali lagi nih. Kalau menggunakan koran, kita bawa koran pas lagi di bis atau lagi di bis deh ya. Iya, Iya, bisa. oke. Cekik atau cekik. Kan orang gestur yang mau jatuh udah ketahuan ya Mbak ya. Kayak insting mau Mau jahilnya Iya, gitu. heeh. Saya bawa koran ya sudah, saya siap-siap aja gitu, digulung. Karena dengan gulungan ini kekuatannya akan berlipat ganda. Kemudian jika Ya, di Indonesia. Oke. kemudian ketika Orang masuk. orang masuk gitu, Oke. Iya. ini bisa dilakukan dengan cepat. Oke, nah tapi itu misalnya lagi dempet-dempetan di KRL, misalnya Iya. di kereta, apa yang bisa kita lakukan? Bisa aja Mbak, misalkan ini nih ya, kayak tadi di posisi. Oke, ini di KRL. Rapet soalnya biasanya Betul. kan. Heeh. Ini kan saya bawa ini, saya giniin aja Mbak, Oke. tanpa jadi Tanpa apa kita pura-pura nggak tahu Betul. aja. Oke. Tapi tentu kita harus memantau apakah dia benar-benar iseng sama kita Iya. atau tanpa sengaja. Jangan Tau-taunya sampai ibu-ibu Betul. kasihan bawa jangan anak sampai tuh. gara-gara kita sudah belajar bela diri, Iya. ada yang nempel dikit, Oke, juga. iya. Mbak. Harus bijak lihat juga dulu. menggunakan ilmu kita gitu ya. Jadi Oke. kalau boleh saya contohkan agar apa? Ya, aduh kalau Pak Anies kayaknya akan keras nih Akan keras, pukulannya. oh, pastilah. Aha. Jadi ketika orang sudah mulai menempel, tadi lakukan dengan tatapan mata, tunjukkan tidak suka. Kemudian dengan lisan. Kalau sudah kita bergerak lagi masih juga ngikutin, berarti kan ada niat yang nggak benar. Oke. Maka lakukan adalah bergeser sedikit, kurang ajar loh. Aduh, ya ampun. Pergi aja. Oke, Mas Eko, ada teknik di mana sebenarnya kita itu kalau ditarik kan ya. Siap. Nah, ini kan kita kalau ditarik kan kita instingnya Narik lagi. kan ya, Narik lagi. lari Betul. justru. Nah, sementara genggaman tidak lepas-lepas, Makin kuat. makin kuat. Betul, karena si pelaku akan merasa terancam. Oke, waktu itu Mas Eko justru mengajarkan saya justru tarik kembali, ikutin arahnya. Konsepnya ikhlas, konsep ikhlas tapi berkonsep. Ikhlas. Oke, jadi ikutin saja. Jadi ketika gitu kan. ditarik, ikutin, Uh-huh. kemudian arahkan lutut ke bagian Oke, coba ya waktu itu Oke. ya, oke, coba ditarik. Tarik. Nah, ini insting saya masih ke sana. ke sana, Kalau harus sana. ikutin. Oke. Ikutin bercermin, Uh-huh. hajar, bom. Wah! Iya, Boleh. Enggak, ya ini memang berarti ya melakukan gerakan seperti itu. Maksudnya sebenarnya kalau kita latihan memang bisa ya teman-teman, Betul. tapi yang paling penting kalau setelah kita evaluasi adalah kepercayaan diri itu. Karena kalau tidak ada kepercayaan diri, konsep bahwa perempuan itu bisa melawan atau kuat dan bisa mengakses situasi, saya pikir apa yang barusan kita lakukan itu tidak akan terjadi, malah akhirnya ikut insting, Betul. mengikuti rasa takut itu Iya, gitu ya. akhirnya jadi korban ya Mbak. Iya, akhirnya jadi korban. Nah, kejadian beberapa waktu lalu pada Dita yang diduga dipukul di dalam mobil. Nah, kalau sudah di dalam mobil, pasti ruang gerak kita sempit, terbatas. Teh Sinta, Teh Lia, coba tolong kasih kita strategi bagaimana kalau memang kita sudah berada di dalam mobil, begitu. Karena ini kondisinya kan lebih beresiko, lebih berbahaya dan
ruang geraknya sangat terbatas. Apa yang harus dilakukan, Teh? Oke. Teh ya. Jadi konsepnya pada saat dalam posisi kebalik. Emang Si di pelaku dalam mana di posisi lagi Amerika? begitu misalkan. Biasa Terus di melakukan Amerika perlawanan. ya. Makanya konsep 3P itu penting. Prediksi, Preventif, proteksi. Oke. Ketika sudah ada gelagat-gelagat yang mengancam, memberikan rasa takut, maka ini sudah harus mempersiapkan diri. Oke. Dalam kondisi sudah dia mau menyerang, teknik yang dilakukan cukup kalau dia punya rambut. Kalau saya kan punya nggak ada. rambut Nggak ya ada ya. Bayangin ada rambut, bayangin ada rambut. Oke. Maka ketika berambut dan nyetir, rambutnya ditarik. Oke. Rambutnya dulu. Misalkan ada rambutnya dulu. Ini. Kalau nggak ada rambut, Jambak, ya. kalau nggak ada rambut maka kupingnya. Oke. Tarik, ya. Kemudian arahkan supaya menepi. Oke. Kalau juga nggak punya kuping, maka matanya. Oke. Tarik, tekan, ya. Ya. Seperti Oke. ini. Kemudian Jarinya arahkan masuk, supaya- jarinya masuk ke mata. Masuk ke ini mata ya. Iya. Jari masuk mata. Oke. Iya. Perempuan. Tapi kasihan ya kalau keluka. Ya Iya. kasihan. Perempuan masih punya perempuan itu isi Ya, perempuan. oke, tapi nggak boleh ya. Jadi boleh. ingat nyawa, ingat keselamatan Betul. gitu ya. Jadi gini Mbak, dalam konsep bela diri itu kekuatan digunakan sebagai pilihan terakhir, di mana rasa kemanusiaan dan keadilan sudah tidak berpihak kepada kita. Oke. Maka teknik-teknik itu wajar untuk dikeluarkan sebagai self defense. Tapi jangan sampai Self defense Betul. berarti bela diri ya, bukan menyerang. bukan ya. menyerang. Oke. Tapi kalau misalkan kekuatan digunakan sebagai dengan serampangan, maka dia akan kehilangan harga diri di depan orang lain. Itu kata Ginjib Punaposi, Oke. salah satu pakar bela diri. Oke. Jadi kita menerapkan bahwa perempuan itu bukan diciptakan untuk menjadi jagoan. Kita tidak menciptakan ibu-ibu sebagai petarung, tidak. Oke. Tapi mempunyai pemahaman tentang konsep 3P tadi, prediksi, preventif, proteksi. Oke, nah saya ingin lihat Teh Lia sama Teh Sinta. Kalau tadi kan mungkin berat badannya nggak imbang ya, katakanlah. Coba deh, Teh Lia sama Teh Sinta, tolong praktekkan ya. Misalnya ternyata kita tadi kan sudah menggunakan tas dijambret begitu ya. Nah katakanlah misalnya dibegal naik motor. Teh Lia yang naik motor, begalnya Teh Sinta Ini gitu. wajah begal berarti dong. Enggak, maksudnya itu adalah kejadian yang sering terjadi gitu ya. Apalagi perempuan banyak sekali naik motor, kemudian tasnya ada di punggung gitu ya. Tapi akan kita praktekkan setelah yang satu ini. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia bersama Woman. Mengundang kejahatan itu sendiri. Oke. Jadi misalkan nih, ibaratnya saya naik motor, si tas di sini Mbak. Ini sangat berbahaya karena jika diambil nih Teh, misalkan diambil Teh, pura-puranya diambil, ini saya bisa oleng dan jatuh pada. Oh, oke. Begitupun di sini. Aha. Tetap di situ Sama. juga enggak. Jadi kadang orang ada dari yang sini. ambil, apalagi tasnya panjang Motor. begini, ambil, saya bisa oleng juga. Jatuh dan- lagi ya. Oke. Makanya, Berarti salah baiknya bagaimana? Salah satu tipsnya, Heeh. masukkan tasnya, taruh di depan. Oke. Itu yang paling aman. Iya. Kalau pakai ransel di belakang, Depan aja. Baiknya pindah depan. kalau di belakang, kita terkadang nggak sadar kalau ketika di lampu merah misalkan di tempat sepi Betul. ada orang yang ngambil, apalagi kitanya tidak waspada, ngelamun segala macam, Aha. udah ini Oke. Sia-sia. Nah, kalau di setirnya motor di depan kaki kita tuh itu Bisa. bisa itu lebih. Oke. Nggak apa-apa. Asal diikat ya, jangan. Jadi di Oke. dua kali karena di bawah itu kan relatif tidak terlihat. Oke. Ya, Oke. isinya apa, merek tasnya apa itu relatif tidak terlihat gitu. Oke. Lebih baik di sini atau di bawah, itu mungkin tipsnya. Oke, terima kasih Teh Sinta. Nah, Mas Eko, dulu juga Anda pernah mengajarkan ya, ada beberapa titik-titik lemah pada tubuh manusia. Saya nggak mau bilang pria ya, karena belum tentu nanti yang mukul kita pria ya. Titik. Nah, itu apa saja tadi kan sudah dijambak. Iya. Ya, silakan Mas Eko. Nah, jambak. Jadi titik lemah tuh yang tidak terlatih, tidak bisa Ya. terlatih. Ya, oke. Seperti mata, Mata. kemudian kuping, Ha-ha. kemudian ini rahang, Aha. kemudian hidung, kemudian jakun. Oke, nah kata di area sini dulu deh ya. Oke. Nah, ini bagaimana kita kan perempuan mungkin misalnya lebih pendek gitu Lebih ya. pendek. Ketika lebih pendek posisinya, angkat tinggi, nggak mungkin menghajar begini. Enggak, oke. Jadi lakukan. Jadi pada saat ketika pendek, ke sini, Aduh. ke bagian tertentu, bagian tit. Oh, oke. Iya, baik. Kemudian lumpuhkan. Oke. Nah, ada juga bagian ulu hati. Ini juga tidak terlatih. Di bawah. Bawah ulu hati. Kemudian di bagian ini, Bawah ketiak. Bawah Oke. ketiak. Coba. Walaupun sayapnya gede,
sampingnya gede, tapi di bawah ketiak ini nggak bisa dilihat. Coba deh, ini soalnya ini kayaknya ininya apa, keker banget ya, susah nyubitnya. Gantian sini, Mas Anies coba. Teteh coba, nih biar beneran. Nah, ketika dicekik. Aduh jahat, Bas. Iya, contohnya ketika dicekik, maka dicekik. Menunduk. Perempuan menunduk, justru menunduk. Untuk mengurangi. Untuk mengurangi cekikan. Oke. Nah, habis itu baru arahkan ke bagian bawah ketiak. Bisa pakai nih, oke. Jadi apa tadi? Di bawah ketiak. Karena apa? Geli gitu. Sakit, Mbak. Aduh. Ya, maksudnya kayak apa sih rasanya? Cobain. Sakit sekali. Iya. Karena itu bagian tidak bisa dilatih. Oke, terus kalau Teh juga punya teknik mencubit katanya ya. Jadi selain area sini banyak lemak, mata, hidung, kemudian tenggorokan. Tenggorokan bisa dengan satu jari, Mbak. Jadi misalkan ada yang cekik, misalkan Mbak, maaf ya, pura-pura jadi penjahat. Ini saya pakai satu jari aja, Mbak. Iya, serasa. Udah ngomong ya, Mbak. Seperti itu. Harus coba, Mbak, harus coba. Itu banyak korban. Iya, jangan ketawa. Oke. Kemudian teknik mencubit. Area sini selesai, pokoknya nih ya, di sini. Nah, kemudian saya masih mencekik misalnya ya. Apalagi teknik yang bisa dilakukan. Orang tanpa sadar, ternyata cubitan bisa jadi senjata. Oh my God. Iya, dicubit, tapi di bawah sini ya. Ya, jangankan Mbak, saya aja juga sakit. Oke, sakit sekali. Sakit. Bisa dicoba sendiri. Iya, sakit. Digenggam ke bawah. Ditarik ke bawah setelah digenggam ya. Nih ya, setelah digenggam, tarik ke bawah, maju sikut, masuk. Sip. Mantap. Oke. Masih sakit. Titik lemah itu ya. Oke. Kemudian apalagi? Nah, tadi kan area sini sudah, di sini sudah, bagian bawah juga udah. Tentunya itu, Mbak. Oke, coba tips terakhir kira-kira sebelum kita latihan lagi sama WSDK apa saja? Mungkin tadi bagian kaki. Bagian kaki juga sama. Jadi ketika ada orang menjambak, bayangkan saya ada rambutnya aja ya. Iya. Dibayangkan ada rambutnya. Susah dibayangkan saya kok ada rambutnya. Jadi ketika ditarik, jangan pernah tarik, ingat, karena pakai sakit. Maka kunci tangannya. Pegang balik. Pegang balik. Tekan. Kalau ini nggak nyampe, maka ini lakukan tendangan ke bagian tulang kering. Tulang kering. Habis tulang kering, injek. Tulang kering yang ini ya? Iya, betul. Ini tulang kering. Ataupun lutut. Oke, lutut, tulang kering. Sama. Jadi ketika tendang, bang, injek, kemudian ini dorong. Ini udah betul. Kabur. Coba kita praktek lagi ya. Oke. Ini udah keburu. Saya narik. Iya. Ikutin. Enggak, ini kan jambak. Widya nih yang punya jambak. Oh, boleh saya harus saya. Senjatanya tuh hasil. Tapi ini saya kostumnya nggak kayak Mbak Vivi karena ceritanya mau berangkat kerja gitu kan. Nggak apa-apa, ini justru harus siap. Ini senjata ya kawan ya. Betul. Gimana? Makanya ketika ketika pura-pura jambak nih, tekan. Pegang tangannya balik, ya. Sehingga kalau ditarik begini nggak sakit, betul nggak? Iya. Oke, habis ikutin, arah tendang kakinya, bang. Kemudian high heel-nya masuk ke kaki, injek. Kebayang sakitnya Wah, di salah. sini. Pedih. Oke. Nah, tadi di awal apapun latihan yang kita lakukan, yang paling penting adalah cara pandang kita, konsep tentang kekuatan kita. Tolong diulang lagi, Mas, apa yang harus kita ingat sebagai perempuan? Ya, perempuan harus mengubah mindsetnya bahwa perempuan bukan makhluk yang lemah. Perempuan itu makhluk yang kuat, makhluk yang tangguh, makhluk yang hebat, makhluk yang luar biasa. Oke. Semua sudah dicontohkan lihat ibu kita, kakak kita yang bagaimana mengandung. Kekuatannya betul-betul sangat luar biasa. Nah, perempuan harus meyakini bahwa perempuan itu adalah sosok yang tidak bisa dianggap remeh. Laki-laki pun nggak ada apa-apanya dibanding perempuan. Oke, gitu deh. Gitu ya. Dia harus yakin bahwa perempuan itu adalah makhluk yang kuat. Tadi kalau yang dicekek udah belum sih? Cekek? Coba kita mau nyoba. Oh, Ade boleh. aja ya dicekek ya. Oh iya. Ade. Ya, yang ini. Ini. Senang banget ini. Biar nggak bisa ngomong masalahnya. Ade kenalin ini Teh Sinta. Halo, Ya. saya yang nyekek Mbak Sinta. Atau Mbak Sinta yang nyekek saya. Oh, Kelemahan saya di hati loh. Enggak, kamu
yang nyekek karena Mbak Sinta yang sudah belajar self defense Iya. ya. Oke. Oke, ketika usaha dicekik. Iya. Ya kenceng. Aduh serem mbak. Jadi saya bisa tarik ini. Oke. Iya. Ludahin Mbak. Tapi itu tadi tuh kata Krisya benar, berarti kalau misalnya kita pakai high heels kan nggak semua kita tiap hari pakai sneakers Iya, gini kan, betul. mau ke kerja, mau kantor dan lain-lain. Jadi sekali lagi dimanfaatkan begitu. Kalau tadi boleh menambahkan ada 3P apa lagi? Prediksi. Prediksi, Preventif. preventif, dan juga Proteksi. proteksi. Sekali lagi terakhir adalah pukul. Mau ada apa-apa dimanfaatkan. Pakai senjata. Oke, tapi ya maksudnya kita kan ini memang bisa dilatih, kita Betul. juga mengubah paradigma kita ya. Tapi Mas Eko, Anda belajar bela diri dari dulu, Teh Lia juga dari kecil ya. Apa ya, itu pesan apa terhadap seorang pria yang memukul wanita? Itu artinya apa kalau Banci, dari Mbak. Satu kata banci. Pokoknya motif apapun tidak dibenarkan Betul. Ya, untuk apapun perempuan. alasannya, Betul. ya seorang katakanlah mungkin apapun ya, Iya. perempuan tidak pantas untuk dipukul. Betul. Stop kekerasan. Kalau laki-laki tergantung juga ya. Sebenarnya tidak ada yang kita tidak merayakan kekerasan Betul. sama sekali kan di Betul. sini ya. Dan ini hanya self defense. Ya. Tapi apa mungkin dari sisi psikologisnya apa yang ada di balik karakter seorang pria yang dengan mudahnya memukul wanita? Ya, saya pikir dia tidak bisa menyalurkan egonya. Saya melihat bahwa pria yang melakukan kekerasan Kita terhadap kok kayak paduan suara ya? Oke, kita kekerasan terhadap perempuan itu adalah pria-pria pengecut yang tidak punya rasa tanggung jawab, kemudian tidak menilai sosok keibuan bahwa dia punya seorang ibu yang harus dihargai. Nah itu juga berlaku ketika sama perempuan yang sama. Bagi saya pengecut aja, nggak punya harga diri ya. Kalau Teh Lia sebagai orang yang pakar, mungkin orang takut kali ya deket-deket ya. Di rumah nggak dipukul kan? Aduh jangan. Pokoknya kalau yang melakukan suatu kejahatan seperti membunuh itu lapor saja. Nggak usah kita biar hukum yang apa namanya Yang menyelesaikan. menyelesaikannya. Tapi setidaknya kita perempuan tidak mau seperti pemukulan seperti itu terjadi kepada kaum perempuan. Kakak-kakak yang cantik ini tadi ngomong-ngomong kan sudah pakar begitu ya, tadi woman self defense. Iya. Pernah tidak kejadian, betul-betul kejadian terhadap diri sendiri begitu mengalami katakanlah tadi mau dijamret atau melakukan pelecehan seksual dan lain-lain. Kadang-kadang nih saya tuh suka delay gitu kan. Betul. Ya maskapai penerbangannya delay. Jadi suka delay gitu, itu barusan ngapain ya? Iya. Gitu kayak ada beberapa saat iya ada beberapa Ya. second gitu untuk sadar Iya. ternyata, Sadarnya belakangan iya, maksudnya. kayaknya gue dicolek-colek deh Ya, gitu kan. oke. Itu pengalaman kami juga gitu. Mungkin ada Bagaimana dari Teh Sinta? semua- Sebetulnya itu mulai dari sekarang saya saya pribadi ya berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan aja pertama. Jadi di mana Sensitif. Maksudnya begitu Betul. kita melangkah ke ruang publik lebih Iya, waspada. iya, karena kan zona aman tuh segini ya, Mbak. Segini? kita. Iya, Tapi di betul. KRL nggak ada. Iya, makanya dibahas. Itu sudah nggak ada zona aman, Udah maka nggak harus ada lebih zona sensitif. Belum waktu itu pernah pengalaman pribadi, saya naik angkot begitu kiri Mang, turun kan, terus saya nungging maaf, lalu di belakang ada yang ngapa-ngapain, wah udah itu tadi yang saya keluarin, cepet. Keberanian Mbak sudah mulai dan itu harus diasah terus. Betul. Dengan ikut PSDK. Misalnya kita udah di Bekasi semua nih, ilmunya udah banyak, tapi prakteknya nggak. Pak Anies Ketika zona sama. aman itu udah masuk, yang dipakai adalah insting. Oke, zona aman. Kalau Ya, misalnya jadi sudah tidak ada tidak aman. zona aman karena memang mepet-mepet begitu ya. Instingnya. Oke, pakailah insting gitu ya. Baik kalau begitu, Teh Sinta, Pak Anies, Teh Lia, dan Mas Eko, terima kasih sudah berbagi tipsnya. Ya, Nupis. Oke. Terima kasih ya atas tips-tipsnya. Tapi kita semua memang harus ikut woman self defense. Ya. Dan pertama mengubah Saya mindset. juga. Saya juga harus ikut momen Iya. Teman self defense, Jin. Baik, kakak, rasa terima kasih.